Shalom Bu, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Nopela Burusyanipar. Saya berasal dari Pangaribuan. Kedua orang tua saya Kristen dan sejak kecil saya sudah Kristen. Dan perbuatan-perbuatan yang baik yang senantiasa diajarkan mereka, harus ke gereja, harus beribadah, harus melakukan yang baik ya, supaya bisa juga orang melihat kita baik, biar kita pun dipuji orang ya. Segala sesuatu yang diajarkan mereka, menurut saya kalau setelah saya mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang seturut dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, semuanya terbalik. Karena mereka mengatakan bahwa harus berbuat baik bisa masuk ke surga, menerima keselamatan. Ternyata setelah saya belajar firman Tuhan, Efesus 2 ayat 8-9, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, karena cinta Tuhan Yesus kepada manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya saya orang berdosa tidak binasa. Sejak kecil itu semua sudah saya lakukan, tetapi ternyata saya menyadari bahwa saya sangat kotor, sangat jauh dari Tuhan. Pikiran saya, hati saya tidak tertuju kepada apa yang saya kerjakan. Pikiran saya pikiran yang jorok, pikiran yang kotor. Hati saya hati yang iri, hati yang dengki, tidak ikhlas. Kadang kalau disuruh kakak saya pun tidak ikhlas mengerjakannya. Dan kalau di sekolah, saya juga ikut paduan suara, ikut hal-hal yang berbau rohani. Tetapi semuanya itu seperti tidak berguna setelah saya mengingat bahwa tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Apalagi kalau berbicara tentang dosa yang ada dalam pikiran saya, dosa percabulan, dosa perzinahan. Sejak kecil saya bisa melihat itu, dan itulah tidak pernah diajarkan, tetapi dosa itu sudah ada dan saya pun tidak mengerti. Ya mungkin itulah bahwa kemuliaan Allah tidak ada bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu. Saya mengenal Tuhan Yesus setelah belajar firman Tuhan di Silakitang. Boleh dibilang selama setahun saya belajar PA, diajari oleh Kak Risna. Saya akhirnya sekolah di situ, bukan karena saya bertobat saya sekolah di sana, tetapi karena keuangan yang tidak mencukupi saya harus sekolah. Dan saudara kembar saya memilih tidak sekolah dulu, dan pada akhirnya saya yang sekolah. Tetapi sembari dalam perjalanan belajar PA, ada yang saya mengerti tentang firman Tuhan. Memang belum jelas sekali saya mengambil keputusan. Saya mengerti bahwa nanti kalau semua dosa-dosa ini, dosa saya ditunjukkan Tuhan, ada buku-bukunya Tuhan, saya sangat takut. Ada bukunya yang beginikah hidup Anda dahulu. Saya sangat takut ketika tanggal 19 September tahun 2013, mulai dari kecil semua dicatat dosa saya. Saya merasa takut. Ya Tuhan, banyak sekali ya dosaku Tuhan Yesus. Kayak mana kalau udah dibuat Tuhan, dicatat Tuhan semuanya itu. Malu kali lah aku ya, gitulah pikiran saya. Tapi bukan hanya karena saya takut, tapi saya mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya, sehingga Tuhan Yesus memberikan hidupnya, dirinya untuk saya, supaya dosa-dosa yang saya lakukan tadi itu tidak membawa saya ke neraka. Saya sangat bersyukur, walaupun saya belum bertobat saat itu. Kakak-kakak di BLK itu sering menanyakan, udah bertobat kamu dek? Udah pernah sih kak mengambil keputusan, tapi yalah belajarlah dulu, begitu kan kata mereka. Dan saudara kembar saya belum bertobat, saya sudah menginjili dia. Saya ceritakan firman Tuhan sama dia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya ceritakan kepadanya, sebab upah dosa ialah maut. Saya mengerti memang, tapi belum jelas sekali saya mengambil keputusan.
Kalau boleh dibilang pulang dari PA, nanti saya baca lagi yang kakak-kakak ajarkan, yang Bu Rosi ajarkan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya hafalkannya memang, tapi belum jelas sekali saya hidupi firman Tuhan itu. Dan saya ceritakan kepada saudara kembar saya. Ku ceritakan, ada loh cerita firman Tuhan tadi saya ku dapat dari PA. Enak kali PA-nya, tapi kalau saya mau PA ini saya ngantuk. Malas sekali PA. Waktu itu sama-sama sama si Marta, kami kenalan di awal tahun mau pendaftaran. Terus saya sudah cerita surga, karena saya pernah dengar cerita surga di SMA. Kalau menurut saya terlalu semangat, tapi hanya merasa saja. Dan memang saya selidiki hati saya selama setahun itu, belumnya saya menerima Tuhan Yesus. Tapi saya bersyukur ada Bible Camp di tahun 2014. Saya menerima Tuhan Yesus tanggal 1 bulan 8 2014. Dan untuk hambanya Ibu Nova Huta Barat yang menceritakan firman Tuhan, hati saya sangat teduh, hati saya mengerti bagaimana Tuhan Yesus datang dari surga untuk mengampuni dosa manusia. Dan akulah orang yang sangat hina itu, akulah orang yang jauh dari Tuhan, akulah orang yang kotor, akulah orang yang hidupnya benar-benar jauh dari Tuhan, orang yang sangat layak untuk dicampakkan ke api neraka itu, orang yang tidak layak menerima kasih karunia. Tetapi aku sangat bersyukur secara pribadi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi aku, karena Tuhan Yesus memberikan aku kesempatan untuk boleh mengenal Dia. Dan aku juga bersyukur untuk orang-orang yang mengajarkannya kepadaku, untuk Ibu Ronse, kakak-kakak semuanya, dan hambanya Ibu Nova yang pada masa itu pun Ibu sering datang ke Tarutung untuk menjelaskan firman Tuhan. Dan aku sangat bersyukur untuk itu, bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan ayat pertobatanku adalah Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dan sampai hari ini aku sangat mensyukuri bahwa aku sangat berharga di hadapan Tuhan. Aku sangat bersyukur Tuhan Yesus mengasihi hidupku. Aku dipandang mulia walaupun orang memandang tidak berguna. Dan kalau berbicara tentang perjalanan pertobatan, aku pernah jatuh, aku jauh juga dari apa yang diharapkan Tuhan. Tapi sampai hari ini aku bersyukur karena jelas sekalinya bagiku bahwa Tuhan Yesus yang memberikan aku kekuatan dan memberikan aku roh pengertian bahwa Tuhan Yesus mengasihi hidupku dan aku sudah menerima keselamatan itu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang-orang yang mengajarkannya kepadaku. Dan untuk kedepannya pun inilah doaku supaya bersemangat kepada saudara seiman, saling menasihati, dan kepada orang yang belum mendengarkan firman Tuhan. Mungkin masih banyak yang harus dipelajari, tetapi tentang keselamatan saya sudah yakin dan percaya. Terima kasih.